tadi lalu mengatakan bahwa sudah terberdayakan khususnya ibu-ibu di Desa Wisata Tinala untuk mengambil kue pariwisatanya itu rata nantinya kan intinya pariwisata memang begitu ya Mas agar kuenya itu bisa didapatkan sama rata dan semua masyarakat semua lapisan nanti bisa menikmatinya. Sekarang yang ingin saya bahas adalah tentang desa wisata digital Mas. Kemarin itu saya baca-baca blog di Desa Wisata Tinala itu ada salah satu artikel tentang desa wisata digital. Dan saya juga mendapati desa wisata ini sangat aktif di sosial media, Mas. Sampai punya blognya memang dikelola dengan maksimal sampai menjual paket wisata itu sendiri di blog pribadi Desa Wisata Tinala itu bagaimana cerita dan perkembangannya, Mas? Sejak kapan mulai memanfaatkan teknologi di desa wisata ini? Sebenarnya kami di desa wisata sampai dengan kondisi saat ini dari memiliki web dan lain sebagainya. Awal mulanya kita hanya menggunakan media sosial di tahun 2013. Kemudian lambat laun saya ini kan penelitian dulu pakai blog juga tentang basic pendidikan kan. Saya buat media pembelajaran berbasis blog. Nah, itu tahun 2014 saya buat media pembelajaran berbasis blog. Kemudian ternyata dari referensi-referensi tentang blog itu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk pendidikan, untuk pembelajaran, dan ada untuk promosi dan lain sebagainya. Nah, saya terus coba cari referensi pemanfaatan blog, dan awal mulanya di tahun 2014 hanya sekedar blog biasa, hanya tampilan berita dan lain sebagainya, belum sampai bentuk saat ini yang dengan konsep landing page seperti itu dengan paket-paketnya. Dulu hanya sekedar artikel-artikel saja, tetapi lambat laun karena kami terus berupaya untuk mencari referensi bagaimana memanfaatkan media blog yang dikembangkan menjadi web landing page. Itu dari tahun 14 kemudian sampai tahun 2017 itu kita perkembangannya belum signifikan. Kemudian tahun 2016 itu saya mengikuti pelatihan itu tentang optimasi web. Nah, bagaimana web itu bisa optimal, bisa dicari banyak orang. Nah, itu mulai dari situ tahun 2016 itu kita optimalkan selama 1 tahun, dan tahun 2017 itu trafficnya mulai meningkat. Nah, itu kesempatan kami untuk terus meningkatkan hasil pencarian di mesin pencari sampai dengan web, dan pemanfaatan media-media lain seperti media sosial ataupun media online yang lain itu kita semua masuki ruangan-ruangan yang online yang bisa kita daftar, kita bisa buat user, buat nama di situ, buat konten di situ. Hampir kita masuki. Saat ini sudah hampir ada 150 akun media online itu kita masuki dengan nama Desa Wisata Tinala. Itu untuk mensupport web utama kita selain dengan menggunakan media sosial. Nah, itu upaya kami sebenarnya dari awal, sebenarnya dari saya pemanfaatan penggunaan media blog itu sebagai penelitian, kemudian saya gunakan referensi-referensi dan fungsi lain itu untuk pengembangan di desa wisata. Jadi ya saya berupaya untuk bagaimana berperan untuk pengembangan desa melalui apa yang bisa saya pelajari, itu saya coba untuk pengembangan di desa wisata. Nah, itu sampai saat ini udah versi update, versi webnya ini baru kedua. Jadi awalnya dulu belum seperti ini, ada tampilan yang lain hanya standar banget, dan dari referensi-referensi ternyata banyak yang harus diperbaiki, dan memang itu menjadi sesuatu yang menarik ketika kita mempunyai profil berupa landing page dan lain sebagainya, sehingga informasi-informasi paket, kegiatan, kemudian testimoni, kemudian tombol aksi berupa CTA, berupa WhatsApp dan lain sebagainya, itu kita integrasikan. Dan kebetulan kemarin juga ada
layanan pihak ketiga itu memberikan kesempatan kita untuk masuk dan juga bisa diintegrasikan dengan web kita, sehingga ketika di situ seseorang ataupun wisatawan mencari referensi, ketika menemukan di info web kami di Dewi Tinala itu bisa melakukan booking secara online dan pembayaran secara online di situ. Jadi harapannya nanti banyak yang bisa kita kembangkan dari desa wisata melalui digitalisasi. Sebenarnya tidak hanya itu, di sistem digital kami juga awal mulanya catatan keuangan itu hanya berupa kertas gitu. Berupa kertas, kemudian lambat laun kita juga belajar, ternyata dengan kertas itu kalau mencari info transaksinya kapan itu juga butuh waktu. Kemudian kita ubah menjadi Excel. Kemudian ternyata banyak hal yang belum bisa optimal. Kemudian kita pakai layanan pihak ketiga untuk pencatatan keuangan. Jadi dari kita bisa membuat kategorisasi transaksi dan lain sebagainya. Untuk apa? Kemudian kita memfilternya juga mudah. Kemudian mencetaknya itu juga bisa. Kita bisa buat invoice dan lain sebagainya. Invoice-nya bisa dikirim langsung ke email wisatawan yang akan membayarnya. Nanti bisa banyak sekali pilihannya, dan itu upaya digitalisasi tentang pencatatan keuangan. Nah, itu upaya kita juga. Kemudian selain itu, tantangan kami di digital itu juga adalah kalau saat ini bagaimana nanti informasi tentang potensi-potensi yang ada di desa itu bisa terdistribusi gitu ke masyarakat secara luas. Kemudian kita manfaatkan media WhatsApp grup, itu kita kumpulkan teman-teman yang ada di desa, ada yang ibu-ibu, ada yang karang taruna, dan grup yang lainnya. Nah, itu kita sisipkan untuk edukasi potensi-potensi yang ada di desa wisata. Kita sajikan artikel tentang sadar wisata, tentang potensi, dan juga pembuatan video edukasi tentang desa wisata. Ini harapannya nanti masyarakat itu terpantik ya dengan informasi-informasi yang kita berikan. Nah, itu upaya kita untuk mengedukasi, karena keterbatasan kami untuk bertemu secara langsung ya satu persatu dengan masyarakat. Nah, dengan adanya media online, chat, ini bisa kita transfer asalkan kita punya kontak teman-teman yang ada di desa. Nah, ya sampai saat itu kami terus berupaya. Dan selain itu, selain pemawatan media sosial, kemudian web, dan berbagai edukasi tadi, kita juga membangun database secara digital, baik email maupun juga kontak. Nah, harapannya itu akan terus memberikan kesempatan bagi kami, para wisatawan-wisatawan yang sudah datang ke desa wisata, untuk terus bisa kita kasih informasi terkait dengan desa wisata. Jadi setiap bulan kita juga mengirimkan informasi-informasi terkait desa wisata pada wisatawan-wisatawan yang sudah terdata di database kami. Jadi harapannya menjalin nih, tidak hanya sekali datang, harapannya nanti bisa datang di tahun-tahun atau kesempatan berikutnya. Nah, itu upaya kami di digitalisasi. Dan di masa pandemi kemarin kita aktivitas itu banyak yang tertunda, banyak bookingan reservasi itu tertunda karena memang aturan PPKM harus tidak bisa keluar kegiatan di desa wisata. Kita mau ngapain ini untuk di desa wisata? Nah, kita coba untuk pengembangan aplikasi kemarin di aplikasi desa wisata, ya tujuannya kemarin untuk tetap bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan dan bisa mengedukasi apa saja yang ada di desa wisata. Kita di aplikasi itu menyajikan informasi-informasi, kemudian ada beberapa permainan yang itu bisa digunakan oleh user dari aplikasi tersebut. Dan dari perkembangan itu kita disupport juga tahun ini. Kemarin dapat kolaborasi dari Universitas di Yogyakarta, itu pengembangan tentang artificial intelligence. Ada dari UAJ dan UKRIM, itu kolaborasi dengan Dewi Tinala. Dan tadi itu uji coba tentang AI-nya. Jadi
ketika nanti kita memiliki jalur trekking alam gitu kan, di situ ada objek-objek penting. Nah itu menjadi database. Jadi ketika nanti wisatawan berkunjung ke tempat kami itu bisa men-scan objek-objek tersebut dan mendapatkan informasi-informasi penting. Nah, ini sebagai apa ya? Sebagai juga layanan kami karena memang apa? Kita belum mempunyai banyak pemandu, jadi harapannya ini bisa memberikan solusi nih untuk teman-teman ketika nanti pemandunya masih terbatas, jadi bisa wisatawan yang datang itu juga bisa menggunakan aplikasi ini dan bisa mendapatkan informasi yang tidak kalah seru dengan saat pemandu itu langsung beraktivitas dengan wisatawan. Ya, harapannya seperti itu dengan hal-hal yang didigitalkan. Jadi kenapa kami juga tidak apa ya, tidak menyangka bisa disebut desa wisata digital gitu kan. Kita hanya memanfaatkan media-media online, media digital yang kita kelola secara konsisten, tetapi ternyata kok banyak orang, banyak pihak itu itu disebut dengan desa wisata digital gitu. Gambarannya itu Mbak, untuk apa? Desa wisata Tinala memasuki era digital saat ini. Terima kasih Pak Galuh. Ini sangat luar biasa. Apalagi informasi terakhir sudah ada pengembangan aplikasi desa wisata. Kalau saya boleh tanya, Mas, itu aplikasinya khusus desa wisata Tinala aja atau nanti berbareng dalam aplikasi tersebut? Untuk saat ini masih ada di desa wisata Tinala karena memang objeknya masih apa ya, terbatas di tempat kami dan ini juga pilot project kan untuk AI. Jadi harapannya nanti bisa memberikan fasilitas untuk teman-teman bisa mengembangkan apa kegiatan atraksi dengan pemanfaatan teknologi ini. Jadi bisa saling kolaborasi. Dan juga di era digital ini transaksi pembayaran itu bisa menggunakan apa transaksi digital. Kemarin kita juga upayakan dengan QRIS itu, jadi wisatawan ketika tidak dengan cash nanti bisa menggunakan scan barcode QRIS asalkan wisatawan itu punya ini dompet digital, bisa banyak yang nanti mensupport untuk dompet digitalnya ini. Kalau sementara AI-nya masih milik Desa Wisata Tinala untuk dikembangkannya, dan sebenarnya saya juga kembangkan untuk informasi desa wisata di Kulon Progo berupa aplikasi juga. Itu Desa Wisata Kulon Progo karena kebetulan saya juga tergabung di forum komunikasi desa wisata dan kebetulan saya juga diamanai sebagai ketua Forkom di kabupaten, dan tahun saya ini juga saya kembangkan untuk web dan juga aplikasi. Nah ini harapannya nanti teman-teman di desa wisata di Kulon Progo ini bisa mensuplai informasi melalui web maupun aplikasi. Kita mulai dari tanya-tanya soal web dulu, Mas. Kebetulan kan di website Desa Wisata Tinala itu sudah langsung menjual paketnya, Mas. Itu dimulai dari tahun berapa, Mas? Terus kira-kira trafficnya apakah semakin meningkat per tahun? Kita nggak bicara pandemi ya, Mas. Kita bicaranya sebelum pandemi. Bagaimana respon wisatawan? Apakah terbantu ataukah banyak melakukan transaksinya melalui website paket-paket yang sudah disajikan di website? Untuk perkembangan web itu memang mulai kenceng itu di tahun 2017 karena sebelumnya belum kita optimasi gitu kan, hanya sekedar informasi tetapi dari optimasi itu kita tahu teknik bagaimana kata kunci dan lain sebagainya, targetnya siapa gitu kan. Nah kebetulan kami di desa wisata itu menargetkan paket wisata, makrab, camp, gathering, kemudian untuk camping ground dan lain sebagainya. Nah, kita awalnya untuk hal itu yang kita targetkan. Dan
ternyata responnya juga bagus untuk yang transaksi di tempat kita, karena kontak yang ada di situ menjual paketnya itu langsung bisa kontak saya ataupun rekan saya. Jadi di situ ada dua respon nanti ketika itu untuk menguji sebenarnya siapa yang nanti dihubungi gitu kan. Jadi kontak ini ada di bagian atas, ada di bagian bawah. Jadi ternyata ketika di bagian atas menarik, nanti wisatawan langsung ngeklik. Ketika di bawah nanti yang dapat kontaknya siapa. Nah itu juga sebagai uji coba seberapa bisa web ini nanti bisa berkontribusi untuk mendukung transaksi di desa wisata. Dan dari pengembangan web itu, informasi yang tertarget dari Makrab, Camp, Outbound, nah itu kami dibantu juga dengan layanan Google Business, Google Map dan lain sebagainya kita integrasikan. Nah itu memberikan respon yang baik. Nah teman saya yang menerima karena utamanya di teman saya sebagai backup gitu kan, itu sebelum pandemi itu hampir setiap hari itu ada yang tanya terkait dengan desa wisata dan bisa sampai closing. Nah itu hal yang bisa kami kembangkan. Jadi paket makrab, kemudian paket camping, paket gathering dan lain sebagainya. Itu ternyata ketika wisatawan datang kok tahu desa wisata Tinala dari mana gitu kan. Oh saya dapat infonya dari Google lah itu. Oh ternyata bisa sampai sejauh ini gitu kan dari paket makrab. Ketika kita cek ternyata memang konten-konten kita itu ada di halaman pertama gitu kan. Jadi oh ini ternyata bisa mendongkrak. Nah ini kemudian hal-hal itu kita direplikasi untuk informasi-informasi yang lain. Jadi kami saat ini mengembangkan target kata kunci baik di Jogja maupun di luar Jogja. Jadi kita di Jogja ini sudah bisa menguasai beberapa halaman penting untuk kata kunci di kawasan tempat wisata di Jogja. Dan kita juga kembangkan untuk target-target di Jogja dan sekitarnya. Nah, nanti harapannya banyak informasi yang bisa disajikan dengan kata kunci tertentu yang orang itu targetkan. Nah, ini menjadi tantangan kami saat ini untuk mengembangkan konten-konten yang SEO bisa nanti membidik kata kunci tertentu. Dan itu memang memberikan efek yang sangat sangat luar biasa dari traffic web itu. Dan dari optimasi itu memang secara grafik kita juga menggunakan analitik traffic. Di situ ada kita gunakan stat counter dan juga Google Play Console. Di situ kita track dengan situ memang trafficnya naik sampai saat ini dan banyak kata kunci yang mulai terekam dan itu memberikan efek. Dan harapannya kami bisa bisa nanti memanfaatkan tools lain untuk riset kata kunci, untuk pengembangan artikel dan lain sebagainya agar web kita lebih hidup lagi. Jadi secara statistik traffic kita naik gitu dan itu memberikan dampak yang positif untuk pengembangan desa wisata. Jadi ada dari kabupaten sekitar Magelang, Purworejo, kemudian ada Klaten, itu hampir dari yang masuk itu sebagian besar mayoritas tahunya dari web dan traffic di Google Map maupun dari Google Business. Jadi integrasinya kita menggunakan layanan Google itu. Jadi ini memang memberikan efek yang bagus nanti untuk teman-teman. Jadi tantangan kita adalah membidik kata kunci baru yang itu bisa kita kita sajikan di desa wisata. Nah ini tantangan kami saat ini mencari kata kunci yang relevan. Nah dari situ kita juga kembangkan nih lead magnet ya. Kita kembangkan lead magnet berupa katalog, ada e-book dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti download itu harus mengisi dulu kontak dan email. Jadi nanti e-book itu akan dikirim secara otomatis ke email si yang ingin download. Jadi dari situ nanti kita sisipkan paket kita untuk informasinya dan nanti juga bisa kita
informasikan lanjut dari kontak WA-nya juga emailnya secara bertahap. Nah, itu upaya kami sampai membangun lead magnet database-nya. Gambarannya gitu, Mbak. Ya, sangat-sangat menarik, Mas. Benar banget, Kak. Itu di Google. Jadi apapun yang ada di halaman pertama, jadi target kita gimana caranya artikel ataupun konten yang dibuat di website itu harus muncul di halaman pertama di 3 baris teratas biar orang lebih makin tertarik untuk membaca, dan itu sebuah tantangan sih Mas untuk para blogger atau para penulis. Saya rasa mencari kata kunci yang pas, bagaimana membuat SEO friendly agar konten-konten kita terus tetap berada di halaman pertama. Oke Mas, ini juga menarik soal e-book. Jadi nanti data-data dari pengunduh e-book itu dimasukkan ke dalam database untuk diberikan promosi-promosi begitu ya Mas. Jadi kayak ada semacam MailChimp, setiap berapa kali itu dikirim ke kontak-kontak yang ada di database untuk update kegiatan desa wisata Tinala begitu kan Mas, kurang lebih. Iya, kita kirimi secara berkala, mungkin paling cepat 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali ya. Kita kirimi untuk database itu, dan responnya juga bagus untuk para data itu memberikan support, dan ada juga yang ingin berkolaborasi, ingin melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Dan ternyata banyak sekali data-data itu dari dari luar Jogja, jadi banyak dari universitas, dari tour travel, asosiasi. Nah, itu kita bisa identifikasi siapa sih yang download ini. Oh, ternyata dari pihak kampus. Nah, kalau pihak kampus, nanti apa yang bisa kita kejar? Oh, mungkin pengabdian untuk pengembangan dan lain sebagainya di desa wisata. Atau nanti mahasiswanya bisa kita tawari untuk makrab, untuk penelitian dan lain sebagainya. Kalau yang download itu ternyata tour travel, kita kasih paket-paket seperti itu. Nah, itu gambarannya yang kami lakukan seperti itu, Mbak. Ya, berarti sejauh ini baik dari website sendiri atau pemanfaatan teknologi Instagram itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan desa wisata Tinala ya, Mas? Iya, kami rasa memang sangat berpengaruh karena sebagian besar itu ketika kita tanya, wisatawan itu tanya dari mana? Dari web, dari Google. Nah, itu ini yang harus kita kejar gitu kan. Ya sebenarnya desa wisata kita juga masih muda, dan ini kesempatan kita untuk terus memanfaatkan TIK era digital di online ini menjadi penting, karena online ini kan informasinya 24 jam disajikan gitu kan. Kita tidur saja informasi itu disajikan tanpa harus kita, kalau manual pakai leaflet, pakai kenalan, itu kan terbatas waktu. Jadi kalau kita memanfaatkan online ini kan perputarannya juga 24 jam, siapapun bisa mengakses. Dan itu traffic itu ada juga yang mengaksesnya dari luar negeri. Nah, itu pernah dari India itu juga tanya mau kegiatan tetapi belum bisa closing. Ada juga dari beberapa negara lain itu tanya dengan bahasa Inggris, kita jawab ya ditranslate dulu. Ditranslate, kemudian kita balas bahasa Indonesia, translate lagi. Nah, itu menarik, tantangan bagi kami ketika ternyata bisa dibaca oleh orang luar negeri. Orang luar negeri juga ada yang tanya. Itu ini mungkin ada artikel khusus mungkin yang bisa ditargetkan untuk orang-orang luar negeri, dan ini masih kita masih coba upayakan. Apakah nanti membuat web baru dengan bahasa Inggris atau mencampurnya, ini masih belum ketemu formulanya. Ya, menarik sekali Mas tentang pembahasan kita malam ini, yaitu pemanfaat teknologi dan informasi di Desa Wisata Tinala. Ya Mas, satu closing statement nih dari Mas Galuh, baik itu untuk mahasiswa-mahasiswa
saya di UPN Veteran Jawa Timur kebetulan yang mengambil mata kuliah teknologi informasi pariwisata ini bukanlah mahasiswa pariwisata, Mas. Jadi mahasiswa dari jurusan lain yang tertarik dengan mata kuliah ini. Jadi salah satu program kampus mengajar itu adalah mata kuliah BKM namanya, Mas. Bisa dari universitas lain luar UPN itu mengambil mata kuliah yang saya ampuh. Salah satunya yang kita bahaskan ini, Mas. Ada nggak, Mas, pesan-pesan untuk pemanfaatan teknologi ataupun baik untuk teman-teman di luar sana yang aktif berperan di desa wisata yang belum mengetahui tentang pemanfaatan teknologi? Oke, pesan-pesan untuk teman-teman terkait di era sekarang ini pemanfaatan teknologi yang begitu pesat, banyak sekali layanan atau tools yang bisa kita manfaatkan, sebisa mungkin kita gunakan dengan optimal. Jadi sebisa mungkin kita juga tahu bagaimana sistem kerja dari teknologi tersebut. Jadi itu nanti akan membantu agar lebih optimal. Dan ini juga berdasarkan pengalaman ketika saya dulu belum tahu bagaimana cara SEO, cara optimasi dan lain sebagainya. Ternyata itu hanya sekedar media yang ada, tetapi tidak banyak orang tahu. Tetapi ketika kita tahu bagaimana suatu media atau suatu teknologi itu bekerja, maka kita akan mudah untuk mereplikasi ini di teknologi-teknologi lainnya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat berkarya, terus belajar. Walaupun saya ini bukan orang TI, bukan orang informasi, tetapi karena ini menjadi suatu yang menarik dan menjadi tantangan saya juga untuk bagaimana bisa berkontribusi pengembangan desa dan juga ternyata itu merembet ke aktivitas-aktivitas saya yang lain. Saya juga ada e-course membuat paket-paket webinar dan lain sebagainya, itu juga menggunakan traffic dari web. Jadi ini banyak sekali apapun yang bisa kita upayakan. Ternyata dengan web, dengan media online itu kita bisa melakukan banyak aktivitas. Bisa untuk informasi, bisa untuk jualan dan lain sebagainya. Ketika kita bisa menguasai kata kunci, kita bisa mendapatkan income dari situ. Dan ini menjadi salah satu tantangan di era saat ini, ekonomi kreatif, bagaimana peran teknologi ini sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan itu banyak sekali nanti manfaatnya ketika teman-teman bisa memanfaatkan media teknologi ini dengan optimal, teman-teman akan bisa membangun ekosistem ekonomi digital. Nah, ini nanti bisa banyak hal yang bisa teman-teman capai dari media ini. Mungkin itu tetap mempunyai semangat belajar, harus kita mempunyai mindset untuk berkembang, grow mindset. Jadi kita harus mempunyai adrenalin untuk infinite game. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu harus kita upayakan. Oh, ini tidak ada akhirnya gitu kan, tapi harus ada tantangan-tantangannya. Ini jadi semangat kita untuk terus berkarya dan banyak sekali cara-cara optimasi di era saat ini banyak yang bisa kita pelajari. Jadi teman-teman tetap semangat belajar. Siapapun kita punya kesempatan yang sama di era digital saat ini. Itu, Mbak. Ya, terima kasih Mas Galuh. Yang intinya sih menurut saya pribadi manfaatkanlah teknologi dengan maksimal, baik itu kalian pengelola wisata ataupun kalian pembelajar saat ini, pelajarilah karena kalau menurut saya belajar sekarang tidak terbatas hanya di kelas melalui tatap muka, bisa melalui internet. Misalnya kalian tertarik dengan website atau dengan Instagram, pelajarilah hal tersebut. Gitu. Oke, Mas Galuh, terima kasih atas waktunya. Mas boleh bagi kontak Instagram Desa Wisata Galuh. Di sini bisa nanti disebutkan saja, Mas, ataupun kontak Instagram Mas Galuh sendiri, biar nanti teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya lebih lanjut atau ingin berkolaborasi lebih lanjut bisa menghubungi Mas Galuh atau langsung ke kontak Instagram di Desa Wisata Tinala. Oke, untuk kontak Desa Wisata Tinala itu bisa di Instagram, bisa di YouTube ataupun di media web juga, itu Dewi Tinala. Jadi ketika nanti teman-teman
mengetikkan kata kunci Dewi Tinala ataupun Desa Wisata Tinala, di situ sudah bisa tertampil baik Instagram, YouTube ataupun webnya. Jadi nanti bisa langsung terhubung di situ, bisa kepoin juga konten-kontennya, dan di situ juga sudah ada kontaknya. Kontak saya ada, bisa diakses di situ ataupun nanti di 085 729 546 678. Nah, itu kontak saya. Kalau IG saya pribadi juga ada, itu ada Galuh Fahmi. Nah, nanti bisa di set di situ Galuh Fahmi usernya, kemudian nanti lengkapnya Galuh Ali Fahmi Rizky. Nah, itu nanti teman-teman bisa kolaborasi ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin teman-teman belajar, nanti bisa kontak di situ. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Mas Galuh. Saya izin tutup podcast pada episode kali ini. Terima kasih teman-teman pendengar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Recording warahmatullahi stopped. wabarakatuh. Oke,